Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HPAI Sinergi Satu Aksi untuk Bumi. Kepada yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Strategi Pembelajaran Berbasis Lingkungan, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan strategi pembelajaran berbasis lingkungan yang saya gunakan di SD Insan Amanah Kota Malang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Winarti, saya sebagai guru di SD Insan Amanah Kota Malang. SD Insan Amanah terletak di perumahan Gria Santa Blok M, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. Alhamdulillah, SD Insan Amanah untuk status predikat adiwiyata sudah meraih adiwiyata mandiri. Hari ini saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran berbasis lingkungan dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi barcode scanner untuk meningkatkan pemahaman tentang manfaat tanaman terhadap siswa kelas 3 SD Insan Amanah Kota Malang. SD Insan Amanah merupakan salah satu sekolah di Kota Malang yang sudah menerima penghargaan adiwiyata mandiri yang terletak di perumahan Gria Santa Blok M, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Malang. SD Insan Amanah juga memiliki siswa sejumlah 647 siswa. Dengan predikat sekolah yang sudah mendapat penghargaan adiwiyata mandiri, maka kami, para guru, menanamkan karakter siswa yang peduli terhadap lingkungan. Sekolah yang hijau dan rindang sebagai implementasi dari pendidikan lingkungan hidup. Oleh karena itu, perbaikan dalam perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran, khususnya berbasis lingkungan, harus selalu ditingkatkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Pembelajaran tematik di kelas 3 yang sudah menggunakan pembelajaran tematik terpadu. Pembelajaran tematik terpadu adalah berbasis tema. Tema pembelajaran merupakan perpaduan materi dari beberapa mata pelajaran. Pembelajaran ini memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Bermakna berarti memberikan pengalaman langsung dan sesuai konteks nyata dalam kehidupan sehari-hari, menurut PIPIP tahun 2018. Salah satunya dengan menggunakan strategi pembelajaran yang tepat. Berdasarkan usia siswa kelas 3 yaitu 8 tahun, mereka memasuki usia tahap perkembangan kognitif, yaitu operasional konkret, di mana apa yang diajarkan siswa akan mudah menerima jika dilakukan dan dalam bentuk benda nyata. Siswa kelas 3 juga termasuk dalam generasi milenial, di mana generasi ini umumnya ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. Maka dari itu, pembelajaran dalam kelas haruslah menarik dengan menggunakan teknologi seperti LCD dan smartphone. Diharapkan siswa akan tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sehingga strategi yang tepat yang digunakan adalah strategi pembelajaran menggunakan barcode. Salah satu strategi yang dapat digunakan pada pembelajaran tematik kelas 3, tema 2, yaitu temanya menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, pelajaran 1 adalah dengan menggunakan aplikasi barcode scanner. Nah, aplikasi ini dapat digunakan pada muatan bahasa Indonesia, materi manfaat tanaman. Guru mengajarkan materi ini dengan menggunakan gadget berupa smartphone. Diharapkan siswa antusias karena mereka adalah generasi milenial yang mana sudah sangat akrab dan lihat dalam mengoperasikan smartphone. Penggunaan strategi belajar menggunakan aplikasi barcode scanner bertujuan supaya siswa dapat menggunakan smartphone dengan bijak, yaitu digunakan sebagai sumber belajar. Siswa akan lebih menyayangi lingkungannya dengan memperoleh pengetahuan baru melalui membaca informasi tentang tanaman menggunakan barcode scanner. Pembahasan strategi pembelajaran yang diajukan. Barcode atau dalam bahasa Indonesia sering disebut kode batang adalah an optical machine readable representation of data. Kode seperti itu seringkali dijumpai pada barang-barang produksi pabrik seperti makanan ringan, minuman kaleng, dan lain sebagainya. Menurut Teguh Haryono tahun 2010. Sedangkan kode batang atau barcode dapat dibaca oleh pemindai optik yang disebut membaca kode batang atau dipindai dari sebuah gambar oleh perangkat lunak khusus melalui
platform smartphone. Penggunaan kode batang atau barcode kali ini adalah untuk kegiatan pembelajaran berbasis lingkungan. Barcode ini berisi tentang informasi mengenai tanaman yang akan dipindai. Inspirasi penggunaan strategi ini berasal dari persiapan menghadapi era revolusi 4.0 dan kemampuan dasar siswa yang sudah dapat mengoperasikan smartphone. Jadi saya terinspirasi dari hal tersebut. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menghasilkan banyak kemudahan dan inovasi yang diperoleh dengan adanya dukungan digital. Layanan menjadi lebih cepat dan efisien serta memiliki jangkauan koneksi yang lebih luas dengan sistem online menggunakan internet. Dan di SD Insan Amanah juga sudah dilengkapi dengan WiFi yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran. Siswa akan tertarik, bersemangat, dan antusias pastinya jika pembelajaran mereka menggunakan smartphone. Dan tanaman yang ada di SD Insan Amanah juga sudah dilengkapi dengan barcode, sehingga barcode ini bisa digunakan sebagai sumber belajar untuk mengetahui nama tanaman dan manfaat tanaman yang ada di SD Insan Amanah. Nah, berikut tanaman di SD Insan Amanah dilengkapi dengan barcode. Barcode yang ada pada tanaman bisa terbaca dengan cara memindai atau scan barcode menggunakan smartphone melalui aplikasi barcode scanner. Setelah barcode dipindai atau di-scan, maka akan muncul informasi tentang tanaman yang akan digunakan sebagai sumber belajar siswa. Di sini saya akan menjelaskan tahapan pembuatan barcode. Yang pertama, mengunduh aplikasi barcode generator melalui Play Store pada smartphone. Yang kedua, buka aplikasi Google dan ketik pada pencarian nama tanaman yang dicari dan tunggu sampai informasi muncul. Maka akan muncul beberapa sumber tentang bunga matahari. Nah, setelah diklik, klik alamat website di bagian atas. Nah, akan muncul seperti pada gambar. Setelah pilih bagikan, nah akan muncul tahapan selanjutnya yaitu simbol tentang barcode generator. Kita pilih bagikan ke barcode generator, maka akan muncul ikon kartu ekspor seperti tersebut. Kita klik kartu yang ada di lingkaran merah, nah itu untuk ekspor atau save file. Nah, setelah diekspor, kemudian akan muncul barcode yang sudah tersimpan siap disalin ke MS Word untuk diberi bingkai dan beberapa keterangan pendukung. Nah, ini setelah diekspor, akan muncul seperti ini. Setelah barcode muncul, kemudian bisa dicetak dengan di print dengan ukuran 2 cm x 6 cm. Kemudian setelah dicetak, digunting, dilaminating supaya tahan air, kemudian diberi lubang dengan menggunakan plong-plongan untuk dipasang tali yang berfungsi sebagai pengikat pada tanaman. Tugas anak-anak saat pembelajaran adalah memindai atau scan barcode. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah guru yang mengunduh aplikasi barcode. Nah, di dalam kelas saat pembelajaran, anak-anak tidak diperkenankan membawa smartphone dari rumah, melainkan guru sudah menyediakan smartphone dari sekolah. Kemudian klik barcode generator, muncul seperti kamera scan code untuk scan code. Kemudian anak-anak mengarahkan kamera pada barcode yang tergantung di tanaman. Setelah alamat muncul, maka tinggal diklik dan akhirnya muncul keterangan informasi-informasi tentang tanaman tersebut. Pengimplementasian aplikasi barcode scanner pada pembelajaran. Strategi pembelajaran berbasis lingkungan dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi barcode scanner ini sudah diimplementasikan pada pembelajaran tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia, materi manfaat tanaman di SD Insan Amanah Kota Malang yang saya lakukan pada bulan November 2019. Hasil yang diperoleh saat menggunakan aplikasi barcode scanner pada pembelajaran. Hasilnya sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang pertama, siswa lebih termotivasi untuk mencintai lingkungan khususnya tanaman. Karena anak-anak jika sudah tahu apa nama tanamannya, sudah tahu apa manfaat tanamannya, maka mereka akan lebih menyayangi tanaman tersebut, lebih menjaga lingkungan mereka. 2, siswa merasa senang, tertarik dan antusias dengan pembelajaran menggunakan smartphone.
karena ini seperti dunia mereka. 3. Siswa tidak mudah jenuh saat pembelajaran berlangsung, karena siswa aktif memindai barcode dari tanaman satu ke tanaman lainnya secara bergantian. Siswa mengenal, mengetahui, bahkan menghafal beberapa nama tanaman dan manfaat tanaman melalui smartphone dari hasil memindai barcode. 5. Siswa dapat mencapai kompetensi dasar sesuai kriteria ketuntasan belajar pada muatan bahasa Indonesia. 6. Siswa dapat mencapai mastery learning dalam pembelajaran pada hari tersebut. 7. Siswa dapat menggunakan smartphone dengan bijak, yaitu sebagai sumber belajar. Persentase nilai siswa sebelum dan sesudah menggunakan strategi pembelajaran berbasis lingkungan dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi barcode scanner. Setelah dilakukan pretest dan post-test, maka muncullah grafik seperti berikut. Grafik batangnya, ada yang pretest dan post-test. Dari 31 siswa saat pretest, nilai yang sudah tuntas saat mengerjakan pretest pembelajaran tersebut sebanyak 18 siswa yang tuntas, sedangkan 13 siswa belum tuntas. Jadi presentasi kelulusan siswa pada materi manfaat tanaman adalah 58% untuk pretest. Kemudian saya berikan strategi pembelajaran berbasis lingkungan menggunakan smartphone dengan barcode scanner, maka 31 siswa tuntas. Dari hasil pretest dan post-test tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan strategi pembelajaran berbasis lingkungan dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi barcode scanner dapat meningkatkan nilai siswa, sehingga strategi pembelajaran berbasis lingkungan dengan menggunakan smartphone melalui aplikasi barcode scanner ini dapat dikatakan berhasil dalam pembelajaran materi manfaat tanaman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu Dewan Juri, terima kasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.